Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes power bank buatan dari brand Mixio. Kapasitas 5000 mAh, support fast charging 22,5 Watt. Ini power bank ukuran mini ya. Yang kemarin saya beli dapat harga 58.000. Tentunya bermain-main dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes power bank ini ke berbagai macam perangkat alat ponsel saya maupun alat tes lainnya. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptif fast charging 15 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 Watt, sekaligus sebagai perwakilan ponsel Android lainnya yang support fast charging 18 Watt ya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support ini supercharger 33 Watt kalau Infinix Hot itu. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 Watt, istilahnya Itel seperti itu, atau bahasa mudahnya kita fast charging 45 Watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 Watt. Yang paling mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Selain itu saya juga menggunakan alat tes USB tester ini dari brand Finersi, serinya FNB58 dan Finersi FNAC28, dan masih banyak alat tes lainnya, lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank buatan dari brand Mixio ini dalam mencharging ke semua perangkat alat tes yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Mixio MP04C, dikemas dengan kemasan seperti ini. Lanjut di dalamnya ada kemasan seperti ini. Lanjut kita akan dapat sertifikat seperti ini. Lanjut kita akan dapat buku panduan seperti ini. Nah ya, ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah ya, oke, lanjut kita akan dapat kabel charger berjenis USB Type-C, portnya berwarna ungu, ukurannya agak pendek, dan ada merek Mixio-nya. Cukup niat sekali brand Mixio ini. Biasanya kabel bawaan power bank itu merek polosan, ini ada mereknya, jadi cukup niat sekali. Lalu kita akan dapat pembungkus seperti ini untuk melindungi power bank dari goresan ketika kita gunakan dalam sehari-hari. Nah ya, cukup bagus sekali ya paket pembeliannya. Ada kabel charger dan ada pembungkusnya seperti ini. Lanjut kita akan dapat power bank Mixio model mini seperti ini. Baik, seperti ini fisik power bank Mixio seri MP04C. Pertama dari atas ini, lihat. Ini dia transparan desainnya sehingga terlihat berbagai macam komponen di dalam power bank ini. Lalu kita lihat ini mulai dari sini ya, lihat ada indikator digital display. Lihat ini cukup bagus sekali. Dengan harga 58.000 ya, kita dapat power bank mini dengan indikator sudah jenis digital display. Lalu di sini ada indikator fast chargingnya juga, karena power bank ini sudah support fast charging hingga 22,5 Watt. Di sebelah sini biasanya dia nyala berwarna hijau. Lalu di sebelah sini lihat, ini ada lampu LED yang berfungsi sebagai senter. Nah ya, cukup unik sekali ya. Nah sekali lagi cukup murah sekali power bank ini. Dengan harga 58.000 kita dapat power bank yang ada senternya. Coba saya nyalakan senternya ya. Lihat, ditekan lewat tombol power ini. Saya tekan 2 kali ya. 1, 2, nyala. Nah ini fungsi senter dari power bank Mixio mini ini. Saya matikan dengan cara menekan ini 2 kali cara mematikannya. Untuk menyalakannya juga ditekan 2 kali. Lanjut kita lihat dari sisi port. Ini ada portnya yang ditutup dengan karet. Lihat ini port USB-C, ini port output. Nah ya, jangan terbalik, ini port output. Lanjut kita lihat dari sisi sebelah sini ada tombol power yang sudah saya jelaskan tadi ketika menyalakan senter. Lalu ada merek Mixio, ada tulisan fast charging. Lanjut
kita lihat dari sisi sini tidak ada kosong, dari sisi sini ada Type C. Nah, ini port untuk input. Maksudnya input itu untuk recharging power bank ketika baterai power banknya habis. Jadi ini sekali lagi untuk output ya, yang sebelah sini untuk charging ke ponsel ataupun yang lainnya. Ini port C ini untuk input atau recharging power bank. Lanjut, di sebelah sini ada kabel plus berfungsi sebagai gantungan. Lihat ini. Nah, ya cukup unik sekali. Nah, ini power bank sangat multifungsi. Lalu di sini ada jenis port output ya, ini iPhone Lightning. Nah, lihat, coba saya ambil. Nah, lihat. Nah, lihat ini iPhone Lightning. Nah, seperti ini portnya. Lanjut, di sebelah saya kembalikan lagi ini dulu. Lalu di sebelah sini ada spesifikasi dari power bank Mixio. Lihat ini serinya MP04C, kapasitas baterainya atau cell capacity 5000 mAh. Jenis baterainya lithium polimer. Menurut spesifikasi dia seperti itu. Lalu ini outputnya, input output ya, Type C output dia mencapai maksimal hingga 22,5 watt atau 5 volt kali 4,5 ampere. Nah ya, lalu inputnya juga sama, kurang lebih. Lihat strukturnya dia sama. Di sebelah sini ya Lightning output. Nah, jadi maksudnya Type C input itu dia di sini. Nah, ya di sebelah sini. Ini Type C input. Lalu untuk Type C output yang di sebelah sini. Nah, itu ya spesifikasinya. Lalu untuk ini Lightning output ya kabel ini. Nah, ya itu awas jangan terbalik biar awet power banknya. Lanjut, kita lihat dari sisi yang lain. Ini, lihat. Karena ini casingnya atau case-nya transparan, kita bisa melihat dari sisi chipnya. Nah, power bank Mixio Mini ini menggunakan chip seri. Lihat ini ya. Sebentar, saya perjelas dahulu. IP5353. Lumayan ya, angka seri 5353 dengan harga power bank 58.000. Menurut saya sudah lebih cukup ya menggunakan chip atau IC IP5353. Baik, coba kita lihat dari segi potensi untuk proses modifikasi power bank ini. Menurut saya cukup bagus sekali ya. Karena menurut saya power bank ini mudah dibongkar dengan melihat struktur casing yang ada di power bank Mixio ini. Lihat ini, dia sistemnya dikunci dari sini. Nah, lihat di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, dia menggunakan sistem skrup, bisa dilihat di sini. Nah, jadi kita tinggal membuka dari casing transparannya ini ya. Lalu ada 4 skrup yang ada di sini. Jadi power bank ini sangat mudah untuk dimodifikasi ya ketika baterainya mengalami drop atau mengalami kerusakan karena usia pakai. Lanjut, kita lihat dari segi perkiraan. Ini menggunakan sel jenis 21700 seperti yang ada pada saya ini. Lihat, ini contoh sel dari baterai 21700, kapasitasnya 4000 mAh. Coba ya saya ukur dengan menggunakan perkiraan seperti ini. Lihat. Nah ya, dilihat dari segi diameter baterai sama. Umpama dimasukkan dia seperti ini. Nah ya, lihat sekali lagi. Nah, ini perkiraan saya dia menggunakan sel jenis 21700. Lalu dilihat dari segi panjangnya, lihat. Nah, pas ya. Jadi perkiraan saya ya, perkiraan besar power bank ini menggunakan sel seperti ini. Cuman kapasitasnya 5000 mAh, serinya 21700 yang sangat mudah sekali untuk dimodifikasi ketika teman-teman ingin naik spesifikasi baterainya. Misalnya kapasitasnya secara tertulis ini 5000 mAh ya. Teman-teman ingin menaikkan ke 6000 mAh atau kapasitas di atasnya sesuai dengan stok yang ada di marketplace, mudah sekali. Tinggal cari baterai seperti ini, kita bongkar dari casing dan bautnya, lalu tinggal kita ganti. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat fast charging dari power bank Mixio ini. Support protokol isi daya cepat apa saja? Saya menggunakan USB Dr. Finirsi FNB58. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya cek dalam jangka waktu lebih dari 1 menit dia macet seperti ini alat USB Dr. Finirsi saya. Perkiraan ini tidak bisa dicek ya protokol isi daya cepatnya, sehingga langsung saja kita cek ke ponsel masing-masing yang support fast charging mulai dari Samsung 15 watt hingga yang
support fast charging di atasnya 15 watt, 18 watt, ataupun lainnya langsung ke ponselnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang langsung lewat jalur output USB-C ini. Nah, lihat ya, start dari baterai 10%. Coba kita lihat dari sisi indikator power bank, lihat ini, dia nyala. Nah, lihat ya. Nah, ini warna hijau nyala, artinya dia support fast charging ke ponsel Samsung atau adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, kita cek dari sisi yang ada di notifikasi ponsel, lihat ini, dia support fast charging. Nah, ya oke, kita lihat dari sisi yang lain, mungkin bisa kita lihat dari sisi sini, lihat ini, dia support fast charging. Nah, ya artinya power bank Mixio ini support fast charging ke ponsel Samsung dengan struktur daya adaptive fast charging 15 watt. Untuk outputnya dia mencapai real berapa watt tidak bisa saya cek ya, karena saya direct langsung menggunakan port USB-C yang ada di power bank ini. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD 15 watt atau fast charging 15 watt ya. Saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah terisi start dari 5%. Nah, lihat ini ya, ada indikator petir yang nyala. Coba kita lihat dari sisi digital display, dia tidak ada indikator petir hijau yang aktif, artinya tidak support fast charging ya ke ponsel iPhone ketika lewat jalur koneksi kabel lightning seperti ini. Nah ya, atau support standar charging 10 watt lah ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, saya tidak bisa melakukan cek output dari power bank ini karena saya langsung menggunakan kabel bawaan power bank. Sekarang coba ya, saya ganti untuk menggunakan converter. Nah, coba bisa atau tidak. Converter dari USB-C to Lightning seperti ini. Saya ada seperti ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, jadinya seperti ini. Apakah dia support fast charging atau tidak ketika menggunakan converter seperti ini? Coba saya hubungkan. Lihat, start dari baterai 5%. Kita tunggu apakah indikator petir hijaunya aktif atau tidak. Nah ya, sepertinya dia juga tidak nyala petir berwarna hijaunya, artinya power bank ini support standar charging ke ponsel iPhone. Dalam hal ini tes ke iPhone 8. Mungkin kalau ke iPhone yang seri di atasnya bisa ya support PD, perkiraan seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 6%, indikator fast charging di ponselnya aktif. Nah, lihat ini ya. Artinya dia support fast charging ke ponsel Vivo atau support fast charging Vivo 18 watt. Kita lihat dari sisi indikator petir hijau yang ada di power bank pun dia juga nyala, lihat ini. Nah ya, lihat. Nah, artinya dia benar-benar support fast charging ya, baik dari sisi ponsel maupun power bank menunjukkan sama-sama ada indikator fast chargingnya. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa power bank Mixio ini juga support fast charging 18 watt ke ponsel Vivo. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 3%. Kita tunggu apakah quick chargingnya aktif. Nah ya, lihat quick chargingnya aktif. Nah, bisa dilihat di notifikasi ketika charging ini. Oke, kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di power bank pun petir warna hijau dia juga aktif. Lihat di sini. Nah ya, jadi lumayan bagus atau cukup bagus sekali ya. Performa power bank Mixio ini juga support quick charging atau fast charging 18 watt ke ponsel Xiaomi. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging Samsung 25 watt. Biasanya ada beberapa power bank yang dengan daya output 22,5 watt. Itu sebagian ada yang support super fast charging Samsung 25 watt atau PPS. Sekarang saya hubungkan. Lihat, start dari baterai 6%, ternyata dia mentok di fast charging ya. Tadi kita lihat. Sekarang coba kita cek dari sisi notifikasi yang ada di ponsel. Lihat ini. Nah, coba saya lihat di sistem chargingnya. Lihat ini, dia fast charging connect. Nah, artinya memang benar ya. Power bank ini tidak support super fast charging 25 watt Samsung, atau dia jalan di fast charging 15 watt ke ponsel Samsung. Walaupun ponselnya support
super fast charging 25 watt. Oke, coba kita cek dari sisi notifikasi yang ada di power bank pun dia juga nyala, indikator berwarna hijau. Artinya memang benar ya, dia support fast charging, dalam artian ini support fast charging 15 watt ke ponsel Samsung. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah saya hubungkan ya. Start dari baterai 7%. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi notifikasi yang ada di power bank, apakah dia support fast charging atau indikator fast chargingnya aktif atau tidak. Kita tunggu ya. Nah, lihat nih, indikator petir berwarna hijau aktif ke ponsel Infinix. Artinya power bank ini jalan fast charging 18 watt ke ponsel Infinix. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 4%. Nah, dilihat dari sisi indikator digital display yang ada di power bank, indikator fast chargingnya aktif. Nah ya, artinya power bank ini support fast charging 18 watt ke ponsel itel. Melihat dari sisi indikator fast charging yang ada di power bank ini, logo petir hijau nyala. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support super VOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 2%, indikator yang muncul ternyata dia support VOOC. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Oke, kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di ponsel, namanya atau tulisannya super fast charging. Nah, kalau Oppo fast charging itu 18 watt. Kalau super fast charging di atas 18 watt atau VOOC seperti yang muncul pada notifikasi yang tadi. Oke, kita lihat dari sisi indikator digital display yang ada di power bank pun dia juga muncul indikator petir warna hijaunya atau fast chargingnya juga aktif. Artinya cukup bagus sekali ya performa power bank Mixio ini ke ponsel Oppo yang support VOOC 20 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 2%, indikator yang jalan di quick charging atau fast charging 18 watt ya. Oke, biarkan mode ponsel standby. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di power bank, indikator fast charging warna hijaunya aktif. Artinya memang benar ya, fast chargingnya aktif. Kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di ponsel pun juga fast chargingnya aktif. Jadi cukup bagus sekali performa power bank Mixio ini yang support fast charging ke ponsel Xiaomi atau fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes speed recharging power bank Mixio. Coba kita lihat persentase baterainya sudah 0%. Saya hubungkan sekarang. Nah ini ya, sudah saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger dari brand Cooktek yang support GaN 65 watt dengan menggunakan kabel charger bawaan dari power bank Mixio. Nah ini ya, oke. Kita lihat dari segi indikator fast chargingnya dia aktif berwarna hijau seperti ini. Lalu kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi, dia mencapai pada daya 17,9 watt. Inputnya power bank seperti itu ya. Timernya saya nyalakan untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Start sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek power banknya sudah terisi 51% dengan indikator fast chargingnya masih aktif. Kalau dilihat dari segi struktur daya yang ada di Baseus Power Combo, dia masih jalan di daya 20 watt. Oke ya, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank hangat normal ya, mencapai hingga 45 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger juga hangat normal, mencapai hingga 42 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 30 menit atau 1 jam 31 menit. Kita lihat ini power banknya sudah terisi full 100%. Dalam waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Kita lihat ini power banknya sudah terisi full 100%. Saya hubungkan sekarang.
Lihat start dari baterai 1%, indikator fast chargingnya aktif bisa dilihat di sini. Lalu kita lihat dari sisi indikator power bank pun juga indikator logo petir warna hijaunya aktif. Oke ya, timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai 1% hingga terisi penuh atau hingga power banknya habis membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Lihat ponselnya terisi 30%. Indikator fast chargingnya masih aktif. Kita lihat dari sisi power banknya tersisa persentase baterai 41%. Indikator fast chargingnya masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank mencapai hingga berapa derajat Celcius. Ini ya, temperatur power bank mencapai hingga 42 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel masih aman 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai daya power banknya, baterainya habis. Itu realnya mencapai hingga berapa mAh kapasitas dari power bank ini. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 3 menit atau 1 jam lebih 4 menit. Kita cek dari sisi power bank, lihat ini, tersisa daya baterai 0% atau sudah habis lah ya, seperti itu. Kita cek dari sisi ponsel, terisi baterai 56%. Ponselnya kapasitas baterai 5000 mAh, 56%-nya kurang lebih 2750 mAh lah ya, atau kurang lebih 2500 mAh. Anggap terisi 50%. Jadi rated capacity atau real capacity dari power bank Mixio ini dari cell capacity 5000 mAh mampu mengisi ke ponsel Vivo Y21A sebesar 2500 atau 2750 mAh. Itu rated capacity dari power bank Mixio ini. Kalau dilihat dari segi karakteristik kemampuan atau kualitas baterai dari power bank ini menurut saya cukup bagus sekali. Lihat, dia tidak drop langsung, tapi 0%. Biasanya ada beberapa power bank yang ketika tersisa 5% atau 10% langsung habis total. Ini 0. Jadi kualitas sel baterai dari power bank ini cukup bagus sekali. Baik, jadi kesimpulannya power bank Mixio ukuran yang cukup kecil sekali dengan menggunakan teknologi sel lithium ion seri 21700 kapasitas 5000 mAh. Didapat dengan harga cuma saya beli ya 58.000. Cukup murah sekali dengan ukuran yang sekecil ini. Plus dalam paket pembelian kita akan dapat kemasan seperti ini dan kabel charger yang sudah support fast charging. Lalu dari segi fitur lainnya juga ada senternya yang sangat bermanfaat sekali apabila kita dalam sebuah ruangan gelap. Lalu dari segi kemampuan fast chargingnya pun juga tidak perlu diragukan lagi ya. Berdasarkan tes saya tadi, support semua fast charging mulai dari ke ponsel Samsung, Xiaomi, Vivo, Itel, Infinix, bahkan ke Oppo dia support VOOC 20 watt. Sayangnya dia tidak support fast charging ke ponsel iPhone 8 atau bisa saya katakan support standar charging 10 watt. Lalu dari segi kemampuan speed recharging power bank ini juga cukup bagus sekali ya. Dari persentase baterai habis hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Lalu berdasarkan tes real capacity power bank Mixio ini ketika saya tes charging ke ponsel Vivo Y21A ini ya, dia mampu mencharging dengan kapasitas baterai ponsel ini 5000 mAh. Daya power bank ini habis mengisi hingga 57% atau kalau dipersenkan ke mAh baterai ya, dia mampu mengisi 2850 mAh. Dari kapasitas baterai power bank ini 5000 mAh. Menurut saya ini sudah lebih dari cukup ya dengan bandrol harga 58.000 berdasarkan kemampuan tes yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara keseluruhan kemampuan dari power bank ini sudah lebih dari cukup dengan harga yang murah, fitur melimpah, paket pembelian yang ada kabel chargernya plus ada bungkusnya seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli power bank Mixio ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.